Pertanyaannya dia lakinya emang mau nongolin muka. Katanya itu nikah nggak pakai weli. Datang-datang ke rumah emak gua aja udah bunting. Dia yang pulang sendiri, dia marah-marah sendiri, dia pulang sendiri. Jadi emak gue emang sama sekali nggak ada misahin dia dari lakinya. Sering dikasih duit nggak mah sama bunga? Dikasih, habis gitu bikin surat perjanjian coy. Belakangan ini, nama Bunga Zainal kembali mencuri perhatian publik. Bukan karena karya terbaru, melainkan lantaran kisruh keluarga yang mendadak menjadi konsumsi publik. Situasi memanas setelah sang kakak, Wulan Zainal. Dalam momen tersebut, Wulan menyampaikan kekecewaan yang tampaknya telah lama ia pendam hingga akhirnya tak lagi bisa disembunyikan. Ia menyoroti sikap Bunga yang dinilai kurang menunjukkan kepedulian terhadap keluarga, terutama kepada kedua orang tua mereka. Sebagai sosok kakak, Wulan mengaku prihatin dan menyayangkan hal itu, apalagi Bunga disebut-sebut telah berada dalam kondisi finansial yang mapan. Dia yang pulang sendiri, dia marah-marah sendiri, dia pulang sendiri. Jadi emak gue emang sama sekali nggak ada misahin dia dari lakinya. Serah mau apa dia. Padahal dia dulu bilang minta pisah ya. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengar kan. Apa sih? Gue ngiri apa? Kemarin lu bilang katanya tas Hermes gue, apartemen gue, hidup gue dibayarin. Lu gila? Dibayarin sama siapa? Dibayarin sama Juminten. Muka lo miring. Dibayarin sama nomor 4 loh katanya hidup gua. Gila Katanya banget ngomong gue itu dibayarin sama nomor 4. Semua barang-barang gue itu katanya netizen itu pemberian hibahan dari nomor 4. Keren banget. Kim, gue dibayarin makan aja nggak pernah Kim sama dia Kim. Gimana sih lu? Dibilang hidup gue dan adik-adik gue semua di tulang punggung keluarga. Apaan sih, lebay banget netizen mulutnya. Ketegangan kian terasa setelah Wulan Zainal kembali membuka sisi lain dari sang adik yang menurutnya berbeda dengan sosok yang selama ini dikenal publik. Dalam ungkapannya, Wulan membeberkan hal yang cukup mengejutkan. Ia menyinggung bahwa bantuan materi yang diberikan Bunga kepada sang ibu diduga tidak diberikan secara cuma-cuma. Dan di tengah memanasnya situasi, konflik ini semakin melebar setelah kakak lainnya, Vicky Zainal, ikut memberikan tanggapan. Masa mama suruh begini sih, suruh ngomong di sini? Jangan nanya yang aneh-aneh lu, say. Ntar mak gue nangis lagi nih ntar. Enggak lah. Enak dong jadi keponakan. Enak dong jadi keponakan Tante Bunga Royal, buset. Woi, sepeser pun belum pernah ngerasain duitnya dari Tante Bunga kalau kata anak-anak gue. Masa sih katanya padahal sekaya itu nggak pernah ngasih ponakan. Aduh, gue ketawa aja deh. Miliarder masa pelit lebaran nggak dikasih sertifikat tanah gitu. Astagfirullah, lakinya banyak duit kayaknya nggak mungkin deh dia nge-live dari pagi ketemu pagi. Ada boleh kecilin nggak? Meta dulu satu kamar sama dia. Jadi dia waktu dia belum merit, mama sebagai manajernya. Nah, dulu Meta tuh tahu banget dari dia transfer, ngadu ke mama. Rumah gue kayak istana, gedean juga rumah emak gue. Ya kan logikanya gitu, kalau lakinya emang beneran kaya nih ya, mohon maaf, dia nggak mungkin disuruh kerja dari pagi ketemu pagi nge-live jualan gitu. Lah emang bener dia dari dulu pacaran tuh selalu kebucinan emang sama orang. Ya nggak sih, sama yang mantan-mantannya juga sebelumnya juga kebucinan. Keluarga kakak yang bahas apa? Apa dibahas? Kenapa harus bahas gue? Live aja, nggak usah bahas gue.
Kenapa harus bahas-bahas gue? Masa sih Mila? Mila jangan sotoy Mila. Yang lu lihat kan hanya depan kamera Mila, ya. Nggak usah sibuk ngurusin orang lain, ya. Lu kalau misalnya kesian sama ibu gue, lu aja yang ke rumah ibu gue. Tuh, kasih duitnya ke ibu gue, kasih, jangan nanggung-nanggung kasihannya. Ya, jangan nanggung-nanggung. Ya diaminin aja ya kalau orang-orang bilang suaminya si paling kaya, diaminin aja sayang, ya kan? Oh. Iya, itu adalah doa ya. Hinaan orang-orang yang berjulit itu adalah doa. Tapi kenapa masih kerja itu pilihan sayang. Karena gue memang mau kerja. Siapa yang sindir-sindiran sih? Ih, aku kan cuma bikin konten lucu gitu. Kalau emang kamu tersindir nggak kan? Netizen yang kesindir, pinginnya memaafkan ya. Pinginnya sih kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya, gitu. Kan rekan-rekan tahu aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadinya tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya ingin baik-baik saja gitu. Intinya kalau aku pribadi dan adik-adik aku dan keluarga aku, setiap acara semuanya pinginnya diundang. Semua pinginnya berpartisipasi langsung. Ayo ada acara ini, ayo ada acara itu, maksudnya ayo kita rangkul kan, maksudnya pingin datang gitu. Kan setiap anak punya pilihan, bener nggak? Setiap adikku punya pilihan, mau datang apa enggak, balik lagi itu kita nggak bisa maksa. Ketegangan yang selama ini bergulir akhirnya mencapai titik paling panas ketika sang ibu, Evi Zainal, turut buka suara. Kehadirannya seolah menjadi momen penting untuk mengurai simpang siur kabar yang terlanjur berkembang di tengah publik. Dengan nada tegas, Evi Zainal menyampaikan klarifikasi yang cukup mengejutkan. Ia membantah anggapan yang beredar dan menyebut bahwa Bunga Zainal tidak pernah membelikan mobil untuk dirinya maupun keluarga, seperti yang selama ini ramai diperbincangkan. Dulu beliin orang tuanya mobil, nggak ada. Yang ada dia Mobil-mobilan sama Hot Wheel papanya, kali, mobil Ma. pertama buat dia. Mobil Hot Wheel Mobil kali, lagi Hot pertama Wheel. jadi artis. Nggak ada ya Endang Larasanti. Bunga tidak pernah membelikan mobil orang tuanya. Yang ada bapaknya ngebeliin Bunga mobil waktu dia pertama kali jadi artis. Enggak, tidak menutup kemungkinan kok kita bakal berdamai lagi. Tapi kan tadi udah dibilang, asalkan dia mau datang minta maaf ke mak bapak gue, udah kelar. Surga di telapak kaki ibu, betul. Suruh cuci kaki emak gue dulu tuh. Dulu emak gue juga sama, cuci kaki mamanya, kayak begitu bener. Mama dulu waktu nyuci kaki oma, airnya diminum gak, Ma? Kayaknya ada ya. Yang pengen mendekat biarkan mendekat, didekatkan. Yang pengen menjauh ya semua punya pilihan, gitu aja. Nggak ada yang nyoret-nyoret dari kakak, kamu jangan ngarang ya kan. Berarti itu nggak benar, Kak? Gini. Ya namanya keluarga. Aku tetap bilang ya, adikku 5 perempuan. Jadi gini, aku ber5 perempuan dan adikku yang cowok 1 laki-laki. Oke, kita tetap ber6. Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu ya kan. Selagi ada orang tua, kita kan tahu orang tua adalah tiang yang benar-benar ngejaga supaya adik-adik, kakak-kakak semua satu keluarga tuh rukun dong, nggak kumpul terus bersilaturahmi, ketemu namanya keluarga gitu kan. Nah kalau misalkan orang tua nggak ada kan otomatis itu aku kan yang menjadi tulang rusuk lah di keluarga. Kalau mama papa udah nggak ada kan aku. Jadi kalau misalkan aku ada kata-kata bawel, keras, cerewet, namanya juga anak pertama gitu. Cuman mungkin ya kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima gitu aja ya kan. Namanya juga kakak pertama, berat tahu jadi kakak pertama ya kan. Di tengah konflik yang belum juga menemukan titik terang, persoalan lama yang sempat menggemparkan publik kembali ikut terseret ke permukaan. Pihak keluarga seakan membuka kembali bab lama yang selama ini tersimpan, menambah panas situasi yang sudah memanas. Keluarga kembali menyinggung keputusan Bunga yang kala itu memilih menikah dengan sang suami, tanpa restu dari pihak keluarga. Tak hanya itu,
Pernikahan tersebut juga disebut berlangsung tanpa kehadiran wali dari keluarga besarnya. Sebuah hal yang hingga kini masih menyisakan luka bagi pihak keluarga. Pertanyaannya dia lakinya emang mau nongolin muka. Lah dia ngumpet mulu kayak kecoa. Lakinya tuh ngumpet di keteknya. Dia bilang katanya dia orang baik maka rezekinya paling lancar di antara saudaranya. Ya udah aminin aja. Iya dia tahu aja nih siapa sih nanti minta warisan. Katanya itu nikah nggak pakai wali. Datang-datang ke rumah emak gua aja udah bunting. Tuh gua ngomong. Aduh. Live lo direkam, biarin aja. Direkam, biarin. Tuh, dulu Karina anak angkatnya deket banget sama Kak Vicky. Enggak, bukan deket sama Vicky. Karina tuh dulu deket banget sama emaknya Bunga, si BZ ini. Ya kan, coba tanya sekarang kemana itu anak. Dimusuhin juga guys. Di sisi lain, Bunga Zainal justru terlihat mengambil langkah berbeda. Lewat unggahan singkat di media sosial, Bunga hanya memberikan potret kehidupannya saat ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tengah menikmati kebahagiaan bersama suami dan anak-anaknya, disertai pesan-pesan yang dianggap sebagian warganet sebagai sindiran halus. Bunga juga sempat menyinggung soal aktivitasnya yang masih aktif bekerja. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan karena kondisi finansial rumah tangganya, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang ia jalani sejak muda. Gue mau bisa aja stop kerja karena gue masih ada yang menafkahi, betul nggak? Tapi kan karyawan gue kan ada yang kerja sekarang cari kerjaan susah nih ya, cari kerjaan susah. Kita mah naik up and down ya, kita iya kan tuh kan karyawan gue kita mah up and down bareng-bareng, dari yang perusahaannya naik banget sampai perusahaannya drop banget, kita kan gak pernah cerita. Tapi usaha terus gitu. Kalau kita disumpahin orang ya kita apa namanya yang baik-baik kita aminin. Kalau doa-doa yang jahat ya sebaliknya aja gitu. Pokoknya ya yang baik-baik kita ambil, yang doa-doa jahatnya ya mudah-mudahan doa itu ke orang yang mengucap, gitu aja. Seakan ingin meredam hiruk pikuk yang terus bergulir, Bunga Zainal memilih untuk tidak larut dalam polemik yang berkembang. Ia tampak sengaja mengambil langkah mundur, menjaga sikap agar situasi tidak semakin memanas. Bukannya memberikan penjelasan panjang, Bunga justru menunjukkan cara lain dalam merespons. Ia memilih menikmati apa yang telah ia capai dari hasil kerja kerasnya selama ini. Tanpa banyak bicara lewat unggahan di media sosial, Bunga memperlihatkan sisi kehidupannya yang jauh dari konflik. Ia membagikan momen liburan ke luar negeri dengan Berlin sebagai salah satu destinasi yang disambanginya. Udah sampai di Berlin, baru nyampe hotel, terus kita lagi nungguin kamar kita siap. Udah siap-siap, udah mau jalan-jalan. Ini suasana deket hotel gue ya, Ce. Adem banget, tinggal di mari, kagak ada yang julita. Udah deh nih gue di jalan-jalan, Ce, ya kan. Jangan lupa pakai sunglasses gue ini, ya kan, karena hari ini cuacanya dingin tapi Panasonic. Jadi kita jalan-jalan, kita pengen ke cari makan sambil lihat pemandangan, shopping-shopping, terus mampir sebentar ke mall, lihat ya shopping-shopping dikit ya, Ce. Tuh, habis shopping kita mau jalan-jalan cari coffee shop biar hidup tuh terasa tenang dan damai gitu, kan minum kopi, iya kan. Kita habis jalan-jalan, kita mau cari kopi karena cuaca dingin banget. Ini udah banyak banget tempat-tempat kopi enak sampai galau. Mau pilih yang mana? Galau antara mau kopi atau matcha. Kita cari
Rizky udah di depan tuh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.